Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Putri Karomah. Saya di sini akan menyampaikan atau menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian pengambilan keputusan. Menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Menurut Sondang Pesyakian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Menurut James A. F. Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. Dari definisi pengambilan keputusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan itu diambil dengan sengaja, tidak secara kebetulan, dan tidak boleh sembarangan. Pengambilan keputusan itu sendiri suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara atau teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, fungsi pengambilan keputusan. Yang pertama, pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, artinya menyangkut dengan hari depan atau masa yang akan datang, di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan bersifat tunggal, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang hanya menyangkut satu masalah. Artinya, sekali diputuskan dan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan bersifat ganda, yaitu tujuan pengambilan keputusan yang menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau bersifat tidak kontradiktif. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Yang pertama, identifikasi masalah. Dalam hal ini diharapkan mampu mengidentifikasikan masalah yang ada di suatu keadaan. Yang kedua, pengumpulan dan penganalisis data. Pengambil keputusan diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data-data apa yang dibutuhkan yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada. Yang ketiga, pembuatan alternatif-alternatif kebijakan. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu diperkirakan cara-cara pemecahannya. Yang keempat, pemilihan salah satu alternatif terbaik. Pemilihan salah satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Yang kelima, pelaksanaan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan, berarti seorang pengambil keputusan harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Yang keenam atau yang terakhir, pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan. Setelah keputusan dijalankan, seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, intuisi. Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Yang ketiga, fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada. Yang keempat, wewenang.
Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Yang kelima, logika atau rasional. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian, jenis-jenis keputusan organisasi. Secara garis besar, jenis keputusan terbagi menjadi dua bagian, yaitu keputusan rutin dan keputusan tidak rutin. Yang pertama, keputusan rutin. Keputusan rutin adalah keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang, serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Yang kedua, keputusan tidak rutin. Keputusan tidak rutin adalah keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, internal organisasi seperti ketersediaan dana, SDM, kelengkapan peralatan, teknologi, dan lainnya. Yang kedua, eksternal organisasi seperti keadaan sosial politik, ekonomi, hukum, dan lainnya. Yang ketiga, ketersediaan informasi yang diperlukan. Yang keempat, kepribadian dan kecakapan pengambil keputusan. Tahap pengambil keputusan. Yang pertama, kewenangan tanpa diskusi. Yang kedua, pendapat ahli. Yang ketiga, kewenangan setelah diskusi. Yang keempat, kesepakatan. Gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan ialah bagaimana seseorang melakukan interpretasi, merespon, dan juga cara seseorang bereaksi kepada situasi yang dihadapinya. Menurut Gus Gun, terdapat 4 gaya pengambilan keputusan, antara lain rasional. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. Yang kedua, intuisi. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan ketergantungan terhadap pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa banyak mempertimbangkan atau pengumpulan informasi. Yang ketiga, dependen. Gaya pengambilan keputusan ini menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada orang lain. Dengan bahasa lain, gaya ini cenderung pada keputusan orang lain yang mereka anggap sebagai figur otoritas, seperti orang tua, keluarga, dan teman. Yang keempat, keraguan. Gaya pengambilan keputusan ini lebih mengarah kepada menghindari situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab dari orang lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.